Ini Brody untuk Ciku. Ya betul, Brody Ciku harusnya. Ini Momonya jago nih, bukan Momo-chan. Maaf, gak main Esmeralda. Keceplosan. Makasih jujur banget, sejujur-jujur orang jujur ya. Oke. Last pick Momo-chan, ini akan ke arah mana Momo-chan? Aku feeling ya, mereka butuh yang tebel sih buat jaga depan. Tapi kalau misalnya mereka cukup dengan Ruby, Yuzong aku. Enak banget ini. Yuzong. Hantaman benda tubuh. Begini. Oh tapi mereka, oh Angel aku pikir Rafaela loh. Oke. Ruby-nya di side, R7 pakai Ruby. Aku pikir mereka mau pick Rafaela karena mereka bisa aja tabrak juga kan dari Arki Hoshi sendiri. Tapi Momo-chan, ingat ada sedikit sesuatu yang menjadi keuntungan dari seorang Esmeralda itu sendiri. Apa tuh? Hard gun. Hard gun. Absorb damage. Kita, Kombinasi Link dan juga adalah. Tapi bener. jangan lupa, Esmeralda bisa mengisap. nah, Ya kan? Nah, itu yang jadi berbahaya tapi it's okay. Kita bakal langsung lihat. Ini adalah pembuktian di game yang pertama pembuka. Karena ya, game pembuka ini menjadi sebuah game yang sangat krusial Betul untuk sekali. ke belakangnya. ya Dan kita langsung siap terbang untuk menuju ke Land of Dawn. Indonesia, berikan kekuatan kalian. Mari kita bersama-sama mendukung tim Indonesia untuk menuju ke Land of Dawn bersama dengan Ranger Mas. Momo-chan. Dan juga Goni. Yes, tentunya dengan komposisi dari masing-masing hero kedua tim kali ini. Siap nggak siap, mereka harus siap untuk di game yang pertama. Dan mari kita doakan dengan hashtag IndoPride, hashtag Viva RRQ untuk RRQ Hoshi kali dan tiba-tiba ada P. Ada Oke. P dari Angelanya. Nggak apa-apa. Bridgingnya udah bagus tuh. Keren ya sih bentar, kita. bentar. Bapak PKK, kita bridgingnya kan bagus ya? Aja. Emang. Coki. Ngadi-ngadi ya guys ya. Oke. Kita menuju ke Land of Dawn langsung. Dan bahkan di sini kita lihat sampai seorang Pipin pun menjaga pergerakan dari seorang Albert supaya tidak diganggu. Dan itu dia sudah tersolusifikasi dalam masalah Albert. Tersolusifikasi. Ya, udah aman. Aman, maksudnya. udah aman ya. Tetapi emang mereka harus perhatikan early game-nya lagi-lagi. Selena, Matilda, Lancelot. Trio mid-nya udah ngeri banget di early game. Oke, dan bahkan kali ini lihat pertukaran dari segi jungler. Dan Albert memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi ternyata di sana Pipin harus hilang begitu saja. Tidak bisa lagi menyelamatkan jiwa dan raganya. Karena lihat Selena dengan skin terbaru aku belum punya. Tapi buat kalian ada fun fact apa Momo-chan? Dari MPL Indonesia season 7 hingga sampai season 8, Link Arbel belum pernah terkalahkan dari 7 total kali pick. Jadi ini memang bisa dibilang udah power spike banget sebenarnya power pick dari Arki Hoshi dengan Albert yang memakai Link. Tapi sesuai kita prediksi tentunya Todak mereka lebih unggul di early-nya. Dengan pergerakan dari Yams juga dari Moon sendiri. Ini akan memberikan sedikit pressure ke arah Arki Hoshi. Mereka harus dapetin momentum. Harus agak main sabar juga. Tapi kali ini Albert udah mulai masuk kali ini dengan Fion Zone. Dan bahkan ada backup yang baik dari Clay. Namun sayangnya belum level 4 dari Clay-nya. Belum bisa untuk nge-spam ke arah Kesesal. Dan Yams bakal coba untuk menabrak balik bersama dengan Formace di area mid-nya. Yes, itu dia early game yang cukup berat untuk tim Araki Hoshi tentunya. Di mana mereka harus dengan sabar sekali untuk menunggu momentum. Dengan item yang mereka miliki, mereka baru bisa menumbangkan tim Todak. Ataupun setidaknya mereka harus menunggu sampai spellnya hilang untuk mendapatkan poin geng-geng terhadap tim Todak. Dan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Kali ini sudah terlihat ada Startle yang akan coba diamankan oleh Formes dan juga Yums. Karena ini kebetulan. Karena pemain dari tim Todak mereka sudah ada 3 yang standby on position. Bangsin. Coba ini 1-2 mekanik yang hampir saja bisa ditumbangkan. Bangsin. Masih dengan sabar. Momo-chan, Iya. biasanya ketika kita bermain lane, itu mostly kalau purple buff diambil duluan, targetan pertama kita biasanya kalah rotasi. Harusnya. Harusnya iya, tapi kali ini lihat masih coba dipok aja dari turtle-nya. Yang pertama oleh tim Todak dan bahkan dari Todak pun nggak mau terlalu overcommit masuk ke area objektif turtle-nya. Dan bahkan Momo kali ini yang bakal coba diharas di area atas dipaksa untuk mengeluarkan Falling Starmon. Dan bahkan kali ini Albert bersama dengan Clay ini udah kelihatan rotasi yang akan dibawakan dari kedua mid laner kita tentunya. Dimana Albert akan lulus di babysit kali ini. Oke, ini akan jadi perebutan satu buah turtle yang harusnya kali bakal coba diamankan. Lihat langsung terbaru dilihat sekarang belakang pun berhasil ditumbangkan. Albert masih tahan dengan satu buah sama Tobel, tapi lihat saya sekarang banget Tobel Tobel berhasil bisa diamankan oleh seorang Formes. Albert kali ini kehilangan sebuah turtle-nya tapi tidak tinggal diam, mencoba masih melebih dan memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff dari top lane. Sedikit ke place dari retribution seorang Albert, but it's okay, no problem karena memang mostly Lancelot itu memiliki keuntungan lebih Goni dalam segi pencurian objektif. Iya benar banget, sayang banget tetapi sebenarnya tanpa splitnya dikeluarin on time. Tetapi sayang banget tadi sedikit kepleset. Tapi dari total objektif, dari total apa ya,
team fight barusan, RRQ berhasil men-take down seorang Moon. Bisa dibilang cukup fair lah. Turtle buat nyawa seorang Moon. Iya, jadi memang sudah kayak ada kompensasi yang bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi kali ini. Sementara di area bawahnya ini kelihatan Bang Sin bersama dengan Ciku guys. Mereka berdua masih bisa untuk tarik ulur juga. Tapi siapapun yang bisa dapetin momentum terlebih dahulu, siapa yang bisa dapetin item terlebih dahulu tentunya ini akan lebih diunggulkan untuk kedua god laner kita. Sementara di area mid udah mulai merusuk, kali ini Albert coba diganggu. Yam sudah berada di lini paling depan dan kali ini mencoba untuk mengharass ke arah Clay. Tapi hanya mencicil-cicil aja, memberikan poke damage ke arah tim RRQ Hoshi. Albert masih bisa untuk dapetin purple buff, tapi kali ini Led Moon-nya mencoba untuk menggarap dan bahkan dia nggak punya soliter, nggak punya garot dan langsung hilang begitu saja di tangan seorang Clay dengan backup yang baik juga dari Albert dan juga papi boom dari Finn. Oh, Clay kali ini mencoba menghindari pergerakan dari seorang Formes. Bahkan Albert masuk dari tembak sobek, mencoba ke pergerakan belakang. Clay masih mau lebih dan ternyata di sana Young hilang. Dua tim dari Sodak harus hilang. Bahkan Lancelot Formes kali ini tiba-tiba terkejutan. Ciku Flicker berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Bangsin. Finn masih mau lebih. Sakon lari dari bottom lane. Dan bahkan Albert gak berhasil mendapatkan siapapun. Lihat kali ini Albert dengan 4 assist yang dia dapatkan. Hampir saja dapetin poin yang pertama. Tapi ternyata sayang. Itu presetnya oke juga ya Pipinnya. Iya, tapi setidaknya ada yang bisa didapatkan dari RRQ Hoshi kali ini. Clay di area mid-nya dia udah low banget, dia harus mundur. Albert langsung dengan Vince Voice-nya dia langsung meloncat kemana-mana. Dia benar-benar lakuin rotasi yang baik banget. Tapi lihat itu, cukup bagus banget dari serang Albert. Dan dia tahu posisi Moon juga karena informasinya masuk dari Clay yang masih menahan di area mid tadi. Tapi kali ini lihat, bakal coba untuk menahan dan bahkan tentunya masih bisa diamankan oleh Sodak kali ini. Mencoba buka TP Sobet ke arah dua pemain Moon dan juga yang bakal coba dipukul mundur. Tapi Formes maju lagi dan ada Tronos, ada Phantom Persecution. Tapi apakah itu cukup? Sehingga masih bisa ditumbangkan. Tapi kali ini lihat, terkena stun dari R7. Tapi setidaknya itu masih bisa menyelamatkan nyawa Albert dan juga Clay. Dua bertukar untuk tidak ada yang bisa didapatkan dari RRQ Hoshi dan bahkan mungkin harus reset lagi dari tim Indonesia. Early damage yang diberikan tim Sodak ini benar-benar kuat. Goni, early game yang cukup berat untuk tim RRQ Hoshi, Goni. Sebenarnya sesuai ekspektasi kita, memang lagi dan lagi dari early. Mereka mendapatkan 2 turtle dan juga team fight-nya dari tadi bisa dibilang seimbang. Cuman dari team fight memang Formes juga Lancelotnya licin banget. Memberikan ruangan Esmeralda juga mendapatkan secure objektif pertamanya di bagian atas RRQ. Kali ini mereka harus lebih berhati-hati karena RRQ mereka kehilangan ruang gerak dan langsung ngintip aja instant replay dari Samsung. Di mana? Di sini tambah sebagai dikeluarkan, Moon-nya diincer, tetapi lihat backupan dari teman-temannya. Todak, Formes, masih semua resource-nya lengkap. Men-take down Nathan, men-take down Bang Sin dan juga RR7. Agak ter-isolated, tetapi itu buying time buat Link-nya cabut. Oke, split push coba dilakukan oleh seorang Albert. Udah mau masukin menit yang ke-6. Udah mulai sedikit demi sedikit melakukan rotasi dari gameplay dilakukan. Bang Sin sudah ter-pick off 2 kali. Mencoba untuk menunggu momentum. Karena di sini Bang Sin memang masih harus menunggu timing yang tepat. Dan itemnya Goni, silakan. Rose Gold Meteor dan juga Wind of Nature di-secure early oleh seorang Ciku guys. Berarti apa? Dia mau safety, lebih secure dengan nyawa. Lebih dengan main agak sedikit defensif. Tetapi kalau kita ngintip Albert ya, HS-nya udah jadi, War X-nya on the way. Dan mungkin aja abis War X udah secure, ready for team fight. Oke, tapi kali ini lihat di arah top lane sana, permain dari tim RRQ Hoshi, mereka harus berhati-hati untuk berada di arah rumput. 2 belah tim berada di arah rumput dan Ciku, objektif game yang dilakukan berhasil mendapatkan turret dengan cukup baik. Albert memilih untuk fokus mendapatkan 1 purple buff dan Samsung Galaxy A52s 5G. Tadi sudah terlihat, Formes kali ini terkejut terheran-heran. R7 di arah belakang, Bansin bakal coba dihajar, masih ada 1 Maestro di arah belakang dan bahkan coba dengan monster dari seorang Momo. R7 still survive, Albert belum datang, Albert masih menunggu battle spell dari para pemain tim Sodak. Mereka harus mengeluarkan 1 buah flicker terlebih dahulu sebelum Albert maju karena mereka tidak bisa kalau Albert langsung masuk sembarangan ke arah belakang, mau Chan. Iya, dan untungnya tidak ada yang tumbang dari RRQ Hoshi kali ini. Reset lagi akan dilakukan oleh Todak, tapi ingat Todak udah ngamanin 3 turret. Ini bahaya kalau RRQ Hoshi mereka nggak bisa keep up tentunya dengan tempo permainan dari Todak sendiri. Cycling bakal coba dibuka, R7 kali ini bakal menjadi target utama dan masih bisa coba untuk diharas Albert. Mulai datang dengan Vince menjambakkan Evian Sword-nya, connect ke arah Yams, tapi ternyata Momo yang kali tuju terlebih dahulu. Terkena 1 episode oleh Todak, Albert-nya tumbang. Tapi kali ini harus ada pertukaran yang dapatkan RRQ Hoshi, namun tidak ada yang didapatkan. Moon tumbang, tapi double kill untuk Formes, masih mau lebih, looking for triple kill. Sin masih bisa ngejung dan bahkan Clay yang ngedapetin triple killnya dan di shutdown juga dari Formesnya.
selanjutnya di tangan seorang Finn. Masih mau lebih. Ciku Oh kali ini my berhasil. god, Pipin save the day, berhasil menyelamatkan Clay dan tidak berhasil ditumbang oleh Ciku guys. Clay, kali ini benar-benar diselamatkan dengan baik oleh seorang Finn. Finn save the day, lihat the El Capitan. Finn benar-benar memberikan permainan di saat yang tepat, menyelamatkan seorang Clay detik-detik yang sangat krusial Goni. Wow, mari kita ngintip replaynya yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Dimana oke, Le Albert terkena lele, early down. Tapi lihat Lunox-nya free hit, bahkan double kill dari seorang Clay. Dan formasinya terlalu nafsu, overcommit lagi dan lagi. Vin dan juga Sin berhasil nge-defend dan langsung men-shutdown seorang formasi. Dan itu tadi momentum di mana Pipin masuk dengan tiba-tiba. Kali ini Albert masih dengan sabar untuk menunggu tim Todak sepertinya mereka. Ini agak harus berhati-hati, kenapa ini memasuki menit yang ke-10. Itemnya bakal lebih kuat. Dan bahkan kalau misal Albert udah punya si Albert nanti bersama dengan Finale Victor, ini Esmeralda sekalipun gak bakal bisa menahannya Momochan. Iya benar banget. Ini harusnya dari Clay, dia udah siap sebenarnya buat team fight-nya tentunya dengan Chaos Assault dan Brilliant of Order. Ini membuat Clay harusnya dengan posisi yang baik, dia bisa create space juga buat Arky Hoshi. Albert, kalau meskipun dia tumbang seperti tadi, setidaknya masih ada backup yang baik, backup damage yang dimiliki oleh Arky Hoshi di tangan Clay. Tapi Albert harus dapetin momentumnya balik. Albert harus bisa reset lagi kali ini. Dengan level 12 tentunya di tangan Albert, tadi terkena stun dari Albertnya. Bakal coba untuk mengejar Moon, langsung tapi blade dari seorang Albert. Dan tumbang Moon kali ini. Tapi Ciku guys mencoba untuk memberikan backup dan bahkan masih ada Brilliant of Order dari seorang Clay. Masih bisa di backup juga dengan entropy di tangan seorang Sin. Dan hanya satu yang tumbang dari tim Todak. Masih coba untuk di reset, tarik ulu dari Arky Hoshi dan Lordnya sudah mulai muncul kali ini di menit yang ke-10. Sementara Albert bakal coba push di area atas sementara. 4 member dari Arky masih mau lebih kali ini Tonros. Dan masih cushion dari seorang Metamorphosis. Puncture gak mau terlalu overcommit ke arah teman-teman dari Arky Hoshi di area mid. Dia cuma kasih poke damage aja Ji. Yes benar, pertama kesan ke arah tengah Momochan untuk melakukan clear minion dan Albert langsung melakukan rotasi Goni. Wow, Formase udah mau endless battle, udah mau true damage-nya udah mau keluar. Kalau ngeliat dari segi ekonomi, menit 11, memasuki menit 11, masih seimbang. Dan objektif Todak 4 turret, itu yang harus menjadi PR RRQ selanjutnya. Mereka dari sejarah lane control, mereka masih kalah. Yes, pendapatan bukan hanya itu aja. Lihat, kita tahu di mana RRQ Hoshi adalah salah satu tim yang sangat-sangat kuat dari segi defensif turretnya. Dan bahkan kali ini 4 turret yang sangat mahal sudah diamankan berkat akibat dari Ciku yang melakukan split push dengan cukup baik. Ciku kali ini di laningnya sangat kuat. Bahkan dari seorang Bang Sin sendiri harus menunggu momentum. Bang Sin sudah pick off 2 kali. Ini benar-benar harus dijaga keberadaan dari Bang Sin yang dimana di late game nanti Bang Sin sangat-sangat menjadi orang yang sangat penting. Lihat, Ciku di atas terlihat posisinya. Albert langsung mencoba untuk mendapatkan satu buah orange buff. Mencoba melakukan one bound situation tapi damage dari seorang Ciku terlalu sakit. Memilih untuk mundur. Berhasil diamankan satu orange buffnya tercuri Momochan. Iya, oke. Dan kali ini Todak dengan 4 turret tentunya mereka bisa aja ngedive masuk ke area boost dari Arky Hoshi. Dan ini harus diperhatikan Arky Hoshi jangan sampai keculik, jangan sampai ke pick off, apalagi abyssal arrow yang dilontarkan oleh Moon. Ini masih menjadi marah bahaya untuk Arky Hoshi. Clay berkali-kali bisa ngejuk, tapi Sin kali ini harus berhati-hati juga dengan Formase karena dia langsung tonton. R7 tidak di momentum dan Arvin connect kali ini Albert mulai masuk dan bahkan Oh my god. dan ada sesuatu juga bakal coba Double buka. kill. Double kill diamankan oleh Albert kali ini. Tuan muda Albert berhasil mendapatkan momentum balik dan bahkan masih mau lebih. Dan masih ada hardcore juga dari seorang Finn di sini. Oh my god, tapi Ciku kali ini mencoba untuk memotong rotasi. Finn di depan sana, maksimal lebih. Terdapat memori, ternyata damage tidak terlalu cukup mendapatkan apa. Langsung mendapatkan Ciku. Masih bisa flicker ke arah belakang Kaidiwa, tapi terjadi sana dengan satu blok yang sama. Menghilangkan Ciku. Yang pertama, yang gak bisa bertahan. Yang pun taruh gila. Diamankan oleh Arky Hoshi. Lihat, tersisa seorang Momo. Ini saja waktu Lord yang terhormat diamankan oleh tim Arky Hoshi Momochan. Wow, R7 lagi-lagi 2 kali flicker dengan combo Emo Banditnya connect. Dan kali ini lihat Albert masih mau lebih, bakal coba untuk mengejar. Bakal coba untuk mengejar ke arah Momo kali tapi Soblet. Bakal coba dibuka dan bakal Momonya tumbang lagi dan lagi. Albert lagi-lagi dia nggak mau kasih kesempatan, dia nggak mau kasih chance untuk Todak balikin keadaannya. Dan dengan Lord yang bisa diamankan oleh Arky Hoshi, ini bakal menjadi push yang bisa dimanfaatkan. Tapi harus berhati-hati lagi dan lagi menurut aku. Dari Todak mereka harus respect dengan nama Bandit dari seorang R7. Ketika Albert memakai link, ini tandanya Land of Dawn sedang tidak baik-baik aja Goni. Yes, benar banget. Dan langsung kita ngintip item. Lihat item dari Albert.
Udah satu item lagi untuk complete War X DHS, udah Wind Talker, bahkan Endless Battle mungkin aja dia ngeliat Momo udah nggak butuh yang namanya si Halberd. Iya. Cuman dengan defense-nya nih, Todak mampukah? Lord udah di enhance. Akankah mampu RRQ menghancurkan 3 innovator dari Oke, Todak? kalau gitu kita lihat secara mid lane sana. Turret Wah, gila, dia Albert acak-acak. berhasil melakukan formation. Menuju ke arah belakang. Diacak-acak dari segi junglernya kehilangan momentum. Dan bahkan Albert lihat passing yang dilakukan. Tidak bisa dibendung, tidak bisa ditangkap. Bahkan di arah top lane sana. Bang Sin fokus menuju ke arah satu buah turret dan berhasil melakukan inhibitor. Di mid lane pun juga. Di follow up langsung mendapatkan legendary. Clay! Kali ini fokus ke arah base-nya. Inhibitor langsung mendapatkan. RRQ masih membalikan keadaan. Albert is coming. Fokus ke arah belakang tapi ternyata dia menunggu momentum menuju ke arah base-nya. Gak berapa menit terjadi dapat dikeluarkan. Dapetin satu. Dapetin satu. Mararki Oshi. What a epic comeback from Mararki Oshi. Kesabaran yang membuahkan hasil. Satu momentum dari R7. Combo Emo Bandit Flicker. Mereka benar-benar kompak banget dari